Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta bahasa Al-Qur'an ya. Kita sangat rindu sekali, sangat ingin sekali setiap membaca perkata, ayat, surat dari Al-Quran, sehingga kita bisa melihat susunan bahasa menurut kajian bahasa Arab. Nah, itu sebenarnya keinginan kita. Setelah kita lihat susunan, sekarang kamus sudah ada. Kamus kan Al-Quran terjemahan banyak. Itu adalah sangat membantu melihat, maka nampak nanti makin banyak dibaca Al-Quran yang berhubungan, tugas kita banyak sebenarnya. Jadi ayat-ayat yang sama di dalam surat yang berbeda, itu kan bisa dilihat. Nanti ada lagi ilmunya, mana yang dulu turun ini dari ini. Ini apa sebab, kalau ada asbabun nuzulnya, kalau enggak. Jadi makin banyak sehingga kita mengerti apa yang perlu kita ambil dalam hidup di dunia ini. Sekarang pelajaran kita melihat susunan dari Al-Quran itu atau susunan bahasa Arab itu ada namanya taukid namanya. Kemarin kan itu huruf nida, harfun nida. Sekarang dilanjutkan lagi ke 22. Sebenarnya yang 22 ini sampai 22 jenjang atau 22 pola. Kalau dibawakan membaca-baca Al-Quran atau tulisan Arab, bacaan sholat misalnya, sudah banyak, sudah lumayan lah 22 pola kalimatnya. Tapi memang ia berpikir ya, bukan dihafal-hafal. Ya, jadi di sini pola kalimat 22 namanya at-taukid. At-taukid artinya penegas ya, menguatkan. Ada menyebutkan takkid, ada taukid. Kajian tentang penegas. Penegas. Jadi dalam kalimat itu ada penegas. Memang selama ini ada juga penegas seperti inna, anna. Itu kan dalam pola subjek predikat. Atau pakai qad ke fi'il madi. Itu penegas juga. Sudah lewat. Maksudnya spesial belajar itu enggak, cuma sudah diingat-ingatkan. Jadi kata penegas, ada penegas secara makna. Makna arti ya, maksud. Dan ada pula penegas secara lafaz. Lafaz berarti kata-kata itu ada maknanya terkandung. Ada lafaznya. Pada kesempatan ini kita kemukakan lebih dahulu ini. Namanya taukid maknawi. Jadi menegaskan makna, maksud ya. Makna itu bukan berarti terjemah. Makna itu artinya maksud ya. Jadi taukid maknawi namanya. Atau penegas secara makna. Lafaz-lafaz atau bentuk-bentuk kata-kata, lafaz-lafaz taukid secara makna itu sebagai berikut. Ini dia. Jadi kalau bertemu nanti dalam Al-Quran ada pakai ini atau dalam bahasa Arab. Misalnya nafs. Nafsu ini bisa tergantung nanti. Nafsu, nafsi, nafsa. Ada. Jadi ini kan artinya diri. Diri. Ini apa ya? Artinya sini. Kalau ain itu materinya, bendanya, fisiknya. Kalau ini betul-betul bentuk fisik juga, tapi menyangkut dengan diri. Kemudian seperti ini, kullu kulla, ini semua. Ya.
Nah, ini dipakai untuk semua. Ada nanti kulla. Lihat di dalam kalau ada nanti membaca, ada pula keduanya. Ada keduanya. Nah, keduanya itu adalah ini kulla. Kalau ini kullu semua, keduanya. Nah, ini keduanya juga, tapi perempuan kilta. Kiltal jannatain. Di mana itu di Al-Quran itu? Saya pernah dibaca. Kiltal jannatain. Atas ukulaha. Yaitu. Nah, nanti ada bertemu kilta. Berarti penegas. Ya, keduanya laki-laki dan keduanya perempuan. Nah, keduanya laki-laki dan keduanya perempuan. Nah, yang semua ini yang dipakai jami' atau jami'an, jami'in. Nah, ini semua atau sekalian. Jadi ada di dalam bacaan. Ya, paham ya maksudnya. Jadi ada penegas ini yang ditegaskannya nanti sebenarnya yang ditegaskannya kata. Misalnya ini ya. Kata taukid adalah masdar. Coba berlatih kita dulu. Ini masdar ini. Taukid. Sama di atas tadi at-taukid pakai alif lam. Apa fi'il madi dan mudhari'nya? Siapa dapat? Coba yang dari Bulak Karang dulu coba. Wakada. Wakada. Tak wakada. Wakada. Itu fi'il madinya ya. Mudhari'nya apa? Wakidu. Ya, wakada. Yuwakidu. Masdarnya? Kalau penimbangnya apa biasanya dipakai? Artinya di dalam bahasa Arab itu ada fa'il, ada ain fi'il, ada fi'il. Penimbangnya dipakai adalah fa'ala ya. Jadi dipakai penimbangnya adalah fa. Fa. Digandakan tengah. Seperti itu. Fa'ala. Coba buat fi'il mudhari'nya nih fa'ala. Fa'ala. Masdar. Taf'ilan. Itu dia. Jadi itu penimbangnya itu. Fa'ala yufa'ilu. Kenapa dipakai baris depan ini? Yu. Karena 4 huruf. 4 huruf. Jadi fa'ala yufa'al. Fa'ala yufa'ilu. Jadi fa'ala yufa'ilu. Masdarnya adalah Taf'ilan. Ya. Taf'ilan. Nah, itu. Ini di atas taukidan. Tapi ini kan nggak dikasih lagi alif rasam. Karena taukid ini. Aslinya itu taukidan bahan bakunya. Karena ini sudah ya mungkin saja kalau kajian seperti ini tertulis kan bisa hazat taukid. Begitu saja jadi ya. Jadi huruf-huruf taukid makna yang mengandung maksud, yang mengandung penegasan dalam makna adalah ada nafs, ada ain, ada kullu, ada kulla, ada kilta, ada jami'. Ya paham situ. Mau masukan ke kepangana itu, memasukkan ke memori. Itu hebatnya kita. Mengecek atau diperagakan, dilihat atau didengar di telinga, bisa menyambung ke kepala, disimpan di memori. Kalau banso kucing tak bisa, ada lepanek aja. Tapi kalau orang kok bisa ya? Saya kan hebat ya waktu. Ambulang balik ya. Yang taukid itu adalah terbagi 2, penegas. Ada taukid maknawi. Taukid maknawi ada huruf, ada kata-katanya, ada nafsu, ada ain, ada kullu, ada kulla, ada kilta, ada jami'.
Jadi Allah menurunkan wahyu itu dalam bahasa Arab pakai gaya itu dia. Jadi sehingga nggak bisa dipelesetkan ke sana kemari. Sudah diikat dengan susunan bahasa yang bagus. Cuma inilah yang saya sebut, karena belajar bahasa Arab dan cabang-cabangnya itu orang tidak mau, jadi tidak nampak. Habis hari untuk membaca huruf fonetik saja terus, itu pun sudah hebat rasanya. Terus mari kita lihat contoh. Ya, kata taukid ini menjadi penegas kata sebelumnya. Jadi dia menegaskan kata sebelumnya. Mari kita perhatikan kalimat di bawah ini ya. Mulai. Coba lihat ya. Coba lihat dulu kalimat pertama ini. Ingat undang-undangnya tadi. Apa bacaannya? Coba dipersilahkan baca. Kalau iya itu cara. Makanya lancar bahasa Arab cuma acok-acok. Ikut dia membaca Quran itu kadang-kadang dia lagu utamuan jadi tidak pandai membaca pendek. Dalam lagu panjang. Biasa saja. Hazal makanu. Coba. Hazal makanu. Nafsu. Yes. Ya, yazkuruni bihadisin. Hazal makanu nafsuhu yazkuruni bihadisin. Ya. Kalau hazal makanu, kalau haza bentuk kata haza ini apa? Bentuknya. Bukan jabatannya, bentuknya. Isim isyarat, kata penunjuk. Kalau al-makanu bentuknya apa? Isim. Isim. Isim apa ini? Iya, isim makan namanya. Kan makan itu. Ya, isim makan. Makan namanya? Iya, isim makan. Isim makan itu kan ada isim alat, ada isim makan, ada isim zaman. Bukan zorof aja yang untuk makan dan itu ya. Bukan. Zorof itu menunjukkan lingkungan. Ini enggak isimnya itu. Misalnya masjid, kan isim makan itu. Aslinya sebenarnya masjid itu masjad. Ya, masjid itu kan tempat sujud. Tempat. Kalau miftah misalnya, alat pembuka, maka kunci. Misbah, alat penerang lampu. Gitu. Jadi dari bentuk kata itu sudah membawa arti. Ya. Jadi kan sudah nampak fungsi-fungsinya kata benda. Kalau kedua-duanya bentuknya. Kalau kedua-duanya hazal makan jadi apa? Hazal makan. Ini jabatannya lagi. Mubtada khabar atau mubtada saja? Mubtada. Mubtada saja. Kalau dia mubtada khabar, maunya begini pelajaran pertama dulu. Haza makanun. Itu ya tuh. Haza makanun. Ini adalah satu tempat. Tapi kalau dengan pakai alif lam dia sama seperti zalikal kitab. Berarti satu ungkapan terdiri dua kata. Iya, frase. Jadi hazal makan, sama bahasa Inggris dipakai this place, kan langsung sekali, gitu jadi ya. Jadi hazal kitab, gitu ya. Jadi dengan alif lam. Jadi hazal makan pokok kalimat. Lalu mana kabarnya? Nafsu inilah yang menjadi bukan.
Inilah yang menjadi taukid itu. Jadi jangan sampai keliru nanti. Tapi belajar taukid. Ini dia. Jadi dipakai di sini hazal makanu nafsuhu. Jadi penekanan nafsuhu itu menjadi penegas makan, hazal makan. Ikonyo tampe nyohan. Iko tampe aku nyobanahan. Ko barangnya nafsuhu. Jadi kalau ada orang mengecek nanti pakai dalam itu dia hazal makan nafsuhu. Konyo. Itu berarti dia menegaskan. Sedangkan kabarnya mulai jumlah ini. Yazkuruni bihadisin. Yang kuning itulah menjadi apanya? Menjadi taukid. Taukid. Aba carunyo melihat Quran berikut. Batu Pak Bet. Cukup ilmunya. Indah maksudnya kan tak bayang dewa orang-orang baca Quran tua dan tidak ngerti bahasa. Jauh. Ya, masih jauh. Ya, jadi itu makanya ya beraja lah dan ketik-ketik kembali ya, tapi tidak ada nampaknya. Tapi tidak putus asa waktu itu. Makanya harapan ambo bapak-bapak, ibu-ibu atau terutama muda-muda buatlah majaja abuku. Maja bahasanya lah, membaca Arab pun tidak payah sebenarnya. Awak mempersulit-sulit. Kosotnya lung tapek lah, kosinnya ikodot itu panjang sekali. Ya. Jadi hasil makan, banyak nafsuhu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, hasil makan antara haza dengan makan ini kan berarti itu juga. Iya. Haza ini makan juga. Kenapa dia berbaris berbaris depan makan ini? Karena dia mubtada. Ya. Jadi pada hakikatnya dia mubtada. Jadi ini sebenarnya kan sama haza ini maksudnya. Jadi itu maka gitu. Ini sebenarnya marfu juga. Kalau ini kan sampai kapanpun modelnya gini, nggak ada berubah-ubah dia. Jadi hazal makan mubtada. Lalu ini kenapa berbaris depan pula dia nafsu? Kalau ini bisalah dibantu. Nggak ada nipsu, nggak ada, tapi ini bisa dibantu. Barisnya memang seperti itu ya. Nafsu. Diri ya, diri itu maksudnya mengatakan diri tempat ini. Ini tempat, ini tempat nafsuhu ikobanaha tampe. Jadi ini barisnya ini dia mengikut ini. Jadi tidak sifat kodong. Namanya menjadi taukid. Jadi taukid undang-undangnya mengikut yang ditegaskan. Sedangkan hu ini kan damir. Jadi damir yang tersangkut dengan huruf kata-kata taukid maknawi ini mesti berbalik ke ini. Kalau ini satu, maka ini pun satu. Kalau ini nanti perempuan, ini di perempuan. Kalau ini nanti dua, ini pun dua. Itu damirnya gitu. Ambulang balik ya. Jadi hasil makan itu jadi pokok kalimat. Nafsu ini barisnya mengikut ini. Andai kata ini nanti baris di atas, maka dia di atas. Kalau ini nanti baris bawah, maka dia baris bawah. Tapi dia bukan naat namanya. Kalau naat itu pada umumnya dia kan kalau enggak sigat muwalakah isim fa'il, kalau enggak isim maf'ul bentuknya. Ini enggak nafsu namanya. Jadi kalau menguraikan hazal makan mubtada, nafsuhu taukid maknawi, hu damirnya dibalik ke makan. Kabarnya adalah yaskuruni bihadis. Yaskuru bentuk apa pula? Yaskuru fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Yes. Anak. Yaskuru. Iya, mana fa'il? Fa'il. Iya. Huwa. Ada huwa. Ada huwa.
Huwa ini kemana dibalikkan rujuknya? Makan. Huwa ke Ya, ke hazal makan. Nah, lalu yang ya ini jadi nun, yang nun ini adalah nun apa ini? Wika, ya, lil wika ya. Waka memelihara baris supaya jangan dia baris bawah, karena kata sia ini siapa yang dekat dengan saya ke bawah baris ya kata. Jadi kata fiil mudhari ini kami bangsa fiil mana pula ada baris bawah. Jadi kira-kira daripada enggak enak perasaan muncullah ini menengahi, namanya nun lil wiqayah. Yang ya ini fungsinya jadi apa yang ya? Bukan makul. Makul dari yazkuru. Fa'ilnya kan ada huwa. huwa. Nan rumit-rumit takah ko malah takah ko nampak mafulnya. Ya lembar aja tentu panjang. Kalau lawak beraja kan sudah panjang. Jadi ya ini adalah maful. Bi huruf jar. Ini hadisin. Hadisi. Dibaca hadisin langsung. Pantangnya kan tidak ada. Kecuali kalau al hadis baru bil hadisi. Kok kan tidak ada apa diidafatkannya enggak, tagak sendiri. Jadi dibaca hadisin. Ya seperti ini. Jadi hazal makan nafsuhu yazkuruni bihadisin. Jadi pengertiannya kalau diterjemahkan menurut perkata apa ini terjemahan? Ini tempat. Ya, ini tempat. Jangan diterjemahkan tempat ini ya. Itu apa deh? Ini tempat dulu. Biarlah kaku terjemahnya. Ya digalaan orang tapi nama tahu mengerti aslinya. Ini tempat, ba'a ini tempat. Betul-betul ini dia. Ini tempat, betul-betul ini akan ditegaskan. Nafsu kobana barangnya di sikuhan. Ikonya tampeknya itu barang, iku bana tampeknya. Iko tampekku yu kobana di sikuhan. Ba'anyo, ya. Baru ada kabarnya, ada beritanya ba'anyo tampekku nani kobana kon. Yazkuruni, yazkuru asa filmadinya zakara, mengingatkan, membangkitkan memori. Dianya ini tempat, balik ke situ. Siapa yang dibangkitkan? Siapa yang diingatkannya, mengingatkannya? Apa yang mengingat? Aku. Diingatkannya aku. Dengan apa diingatkannya aku? Dengan cerita. Ya, dengan satu kisah. Adisku bana. Di tempat ini. Di tepi laut ini. Ya di tepi laut. Di sekobana sampai duduknya duduk. Gitu saudara. Jadi kenapa dia pakai taukid? Untuk menegaskan. Kenapa perlu ditegaskannya? Itu lainlah kajinya itu. Bamang apa aku pakai penegas asalah. Bisa saja nan dilawan cari toko ndak ragu, bisa saja supaya terhunjam di hatinya. Jadi ayat-ayat itu pula tuh. Jadi kalau lah pakai penegasnya makasih juga. Kalau kok makasih. Jadi sungguh pun kawin nan dibantu ikan di laut ada. Jadi isinya kalau mau deko ayatnya sebenarnya ambo yo perlu juga saya membangunkan jiwa saya. Itu mangko membaca Al-Quran itu enggak bagageh dong. Pokoknya kalau bagageh tamat itu anak TK beraja. Jadilah berenak. Jadi ya. Jadi itu mangko misalnya kalau tekah ke ikut contoh ya. Saya kita ambil Quran. Wa may yuwallihim yawma izin duburahu illa mutaharrifal liqital. Lambe awak sekali. Datang kawan kancang sih itu kan enggak dapat ilmu. Jadi akhirnya enggak apa dong.
Enggak ada masuk apa sebenarnya maksud yang dibaca itu. Cuma kita menonjol apalagi perasaan saja. Kan Bapak halu awak. Jadi batu Pak Tommy mengajari umatku supaya tambah cadia tuh. Suruh aja main bola lu bang. Jadi itulah maksud awak beruntung, maksudnya beruntungnya Allah membukakan hati awak untuk berajaku. Jadi nan ya ambo pribadi lah ya. Ikolah nan sabananya nan paham ambo nan marantau ambo dari kampung halaman dulu. Rupanya. Alhamdulillah. Maka taruh ambo doakan guru-guru ambo sadanya. Allahumma firli wali ustazi wala asatiz walil mu'minin mu'minat. Kan tak buka ya. Jadi ini nafsu ya. Nafsu ini menjadi taukid dari makan, hasil makan. Nah, ini yang kedua. Coba dilatih membacanya lagi. Sekarang coba Ibu Didi baca. Coba Bu. Ya'isu ma'ahu fil baiti nafsihi. Ya'isu ma'ahu fil baiti nafsihi. Ya'isu bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Nah, lain bisa mencari fi'il madinya. Iya, asa. Kalau asa itu sehat atau sakit? Sakit. Atau sampai ke sini kaji. Kalau fi'il mudhari'nya ma masdarnya koyo. Ya'isu asa ya'isu Amsan. apa? Ragu ya. Coba kalau qala yaqulu qaulan wow munculnya. Tapi kalau asa ya'isu Itu jangan au ai. Kayak apa ini? Nisan. Aisan. Coba buat isim fa'ilnya. Ya, Aisan ya boleh. Jadi betul-betul cara. Coba buat fi'il amarnya. Itu mangko datang Jibril ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Dibaca ya Muhammadu atau ya Muhammadan? ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Berarti nakirah, berarti alam, isim alam tuh ya. Ya Muhammadu kata Jibril, bil amar tuh. Ya Muhammadu ya Muhammad hiduplah engkau. Itu arti hidup tuh. Arti ya hidup itu artinya hidup beraktivitas. Hidup menggarik-garik gua. Ya Muhammad masyikta. Hiduplah engkau. Artinya pakailah hidup sesuka hati engkau. Masyikta. Ingat kau mati. Bukan masyikta. Masyikta itu sesuka hatimu. Apa? Syikta kan dari sya'a. Ya Muhammad masyikta. Baru ada sambungannya. Fa innaka, maka kalau engkau hidup sesuka hatimu, bagaimana caranya boleh aja. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Engkau nanti akan meninggal. Engkau akan mati. Jadi kalau batasannya itu berarti janganlah hidup sembarang. Karena nanti akan mendapat balas. Diperintahkan tapi dalam bentuk larang. Itu kan gaya bahasa itu. Datang ke kawan tidak mengerti awak, disuruhnya ini sukuati mah. Itulah pandi yang tidak ngerti. Kini taraga angkuala buek-buek. Tapi ingat ya, tapi tidak pitin tidak dinagih lain. Jadi apa pengertiannya tuh? Jadi kalau buek dan salah-salah, tidak ada dananya. Dan elok-elok dia. Datang anaknya apa nyuruh awak bueknya, itu salah paham, tidak paham. Ya. Jadi itu makanya yang isu mana fa'ilnya Ibu Didi?
Wa. Nah, wa ya. Terus ma'ahu, apa itu ma'ahu? Bersama dia. Kata depan. Ya, ma'a adalah zarab ya. Zarab mazrub. Zarab mazrub itu. Jadi hidup seseorang bersamanya, mungkin ada teman. Terus fil baiti jar majrur. Fil baiti, nafsi. Fil baiti kan jar majrur. Di rumah itu. Nafsi jadi apa nafsi? Taukid. Menjadi taukid maknawi namanya. Menjadi taukid maknawi. Taukid makna ini nanti ada taukid lagi dipelajari, taukid lafat labzi. Ini taukid makna. Dalam maksudnya orang itu hidup bersamanya di rumah itu. Yang bersamanya di rumah itu apanya? Dirinya. Ya, dirinya. Jadi bukanlah hidup mungkin dari sumber mata pencarian atau sekali-sekali datang atau apa. Memang badannya bana di sini, dirinya. Kenapa barisnya ke bawah? Jadi jangan ragu kita nanti nih. Fi huruf jar, baiti dijarkan. Nafsi jadi apa? Sifat. Salah. Akan jadi taukid. Dia mengikut baris baiti. Sedangkan hi ini dhamir balik ke rumah itu. Ya, fi nafsihi. Ya, di rumah itu bersamanya, di rumah itu. Jadi nafsi ya, nafsi. Coba ini lagi Nopal, coba Nopal ini Pak, baca Nopal. Mana ya zina? Ya zinib. Ya. Terus aina. Kalau ya jezi ini, ya jezi bentuk apa ini? Isim fi'il huruf. Fi'il. Mana fa'ilnya? Jangan. Langsung ke sini. Ibni. Ibni. Kalau enggak ada ibni ini baru dia huwa dicari. Begitu mencari fa'il itu cari ke belakangnya dulu. Cari ke belakang. Kalau ini nanti tidak difungsikan, akhirnya jadi apa dia? Enggak ada jabatannya lagi. Jadi ini fi'ilnya, fi'il mudhari, ini fa'ilnya. Cuma fa'ilnya ini mempunyai kepunyaan mudhafun ilaih. Ini maf'ul. Karena ada ya maf'ul, ada nun lil wiqayah. Kalau ini enggak asli ibnun ini. Itu makanya ibni. Jadi membalaskan jaza ini. Jaza. Membalas terhadap aku. Kan maf'ul itu. Membalas akan daku siapa? Anakku. Ibni. Anak laki-lakiku. Akan balasan. Ini jaza masdar dari jaza ini. Akan balasan itu. Membalas akan daku. Anakku akan balasan. Balasannya bagaimana? Barangnya ke mana? Maksudnya bendanya. Ainahu. Konyol. Hampir sama dengan nafsu. Kalau nafsu ini banyak dibawa kepada fisik lengkap. Kalau ini ain berarti benda yang diberikan itu. Ainnya. Itu maka ada disebut perdu'ain. Perdu'ain itu berarti pribadi sifatnya. Mana ain barang yang nyata itu. Jadi telah membalasi terhadap aku, akan anakku, akan balasan. Ya benda ini benar. Jadi balasan yang nyata, yang benarnya. Balik kepada hu ini ke balasan. Jadi melihat gaya ayat nanti banyak ayat-ayatnya yang seperti itu. Jadi Allah
menurunkan wahyu dalam bahasa Arab, tapi lengkap dengan lengkap dengan gaya bahasa, ada maksud. Jadi itu makanya walaupun kita menerjemahkan seperti tadi umpama, ini bukan ayat ini, menerjemahkan seperti itu telah membalasi atau membalas akan daku, siapa yang membalas akan daku kepadaku, anakku, apa yang diberinya balasan, suatu balasan, baru ainahu, betul-betul ada barangnya yang jelas dari balasan itu. Kenapa gitu nerjemah Pak? Ya memang begitu dulu, kalau enggak nanti ruh dari apa itu baru dicari terjemah bebasnya. Apa yang perlu kira-kira ditonjolkan. Jadi kalau cepat-cepat kita mengambil, kadang-kadang hal yang penting tinggal. Jadi ruh dari ayat itu enggak paham, tinggal jadinya. Kenapa ya dibungkus dalam bahasa Arab? Itulah mungkin ya. Karena kalau nggak dibungkus dalam bahasa Arab wahyu yang terakhir ini, ya selain memang Nabi Muhammad pun orang Arab, dibungkus dalam bahasa Arab, mungkin kesana kemari dibuat orang pahamnya. Tapi kalau dengan ada seperti ini, bisa kita selidiki ini salah jadinya. Yang pokoknya tinggal, yang tidak penting muncul lah gitu. Ya. Ini ainaha atau ainahu, Pak? Ainahu. Oh, karena ini kan jazaa. Iya, jaz. Itu maka aina. Kalau Aina. hu ini kan sudah lain pula ini. Ini kan lain. Oh, Ya kan? Itu lain. Lain itu damirnya. lain. Itu yang Di disebut. atas baiti nafsihi. Mana? Yang di atas. Ya karena ini baiti. Iya, nafsihi. Ini ha ini mengikut keadaan saja ini. Kadang-kadang Tidak harus sama ya, Pak? enggak. Seperti hanya satu misal dalam Al-Qur'an masuk nanti ala. Ada nanti bertemu di situ, entah saya lupa juga di mana letaknya itu. Alaihu. Tapi di ayat lain nanti alaihi. Tapi yang satu itu alaihu. Itulah bedanya bahasa Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab asli nggak bisa diputar alaihu, tapi kok ini kok alaihu, ya memang begitu diterima Rasulullah dulu dari Jibril, alaihu katanya. Ibu Didi lah, lain nanya tuh, lain takana ibu istri Pak Yasin. Ya. Umi. Ini Ibu mertua ibu. jus. Ibu mertuanya atau amaknya? Mertuanya kan? Mertuanya. Ambo Pak Yasin tuh tahu ambo mah. Dia tahu semua. Ini sama-sama orang Sungai Jambu. Bakawan sama nenek dulu, Pak. Siapa? Umi itu. Amak. Sama Bukis. Iya. Oh iya betul. Sama Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah ya. Ya, berkawan sama Ibu Sabrina. Betul. Itu loh. Hanya suku tuh, tapi mencari orang-orang gaib dan pandai ngaji tekah itu kan jarang. Iya. Ibu-ibu lah wakilnya kini. Jadi semangat aja dulu, Pak. Semangat dia. Jadi itu dia ainahu. Coba sekarang ini Ibu Sabrina baca coba ini lagi. Coba ya, Pak. Tahta. Mantap. Ya, tahta hazihi syajarata ainaha. Kenapa sejarah ta? Saya lihat ainahanya itu syajarat ya, Pak. Iya. Kenapa? Karena begini, tahta ini zorab juga ini. Preposisi. Jadi tahta, indah, amama. Itu. Ini kalau ini zorabnya zorab makan kan di bawah. Kalau di bawah, di samping, bersama itu namanya zorab lingkungan makan. Maka di bawah setelah zorab ini semua berbaris bawah. Ini sebenarnya kan kata penunjuk biasa. Jadi ini ketahuannya di sini. Jadi ini nanti sekata ini satu frase. Jadi tahta haziz syajarati. Di bawah ini pohon. Di bawah ini pohon.
Di bawah ini pohon. Nah, terus apa ini? Ainaha. Jangan. Enggak, ainiha. Aini. Oh, ainiha. Aini. Ya, jangan aina. Ainiha. Ya, aini ke bawah barisnya. Karena ini pohon kan ke bawah. Ya, tahta hazis sajarati ainiha. Di bawah ini pohon, aku mana barangnya ditampik koha aini, ainnya disikut duduknya dulu. Ini balik ke pohon. Ya, jadi nanti kita berlatih melihat kalau bertemu dalam ayat misalnya, ikonya barang tuh. Iko alun ado ayat lain. Mungkin dari bacaan saya ambil, baca mana sudah lupa. Pokoknya selalu membaca-baca. Misalnya mana kajiannya, kajian badal, cari bab. Misalnya kalau ada buku-buku cerita badal. Ada dulu buku-buku banyak waktu penataran bahasa Arab dulu bagus-bagus dari Libya, dari macam-macam bukunya. Tapi dia sudah banyak yang koyak-koyak. Saya mau ke Bukit Tinggi sebenarnya saya mau mencari di Jalan Syekh Batam itu. Di situ ada buku-buku lama itu. Syekh Batam katanya. Dulu ada teman-teman di situ kan ada sekolah dulu. Sekolah Akabah dulu. Di situ ada buku-buku lama itu. Jadi ini dipakai ya ainiha. Coba ini lagi coba Pak Bet bacanya Pak Bet. Yumfiku amwalahu kullaha. Yumfiku amwalahu. Terus? Kullaha. Iya, kullaha. Kalau yumfiku ini fi'il apa? Mudari. Apa fi'il madinya? Nafaqah. Salah. Tapi Salah. Yang 4 ya, Pak. Tapi membaca tadi yum. Ampak. Sampai ke situ panganawa tuh. Kalau baca yum tadi berarti ampaka. Adonan ada yang ditambah alif, ada digandakan. Ada ditambah alif, ada digandakan. Seperti kalau balaga kan 4 juga itu. Digandakan tengah. Tapi kalau salima aslama, nafa'a ampa'a. Jadi yumfiku mana fa'ilnya nih Pak Bet? Wa. Amwala jadi apa fungsinya? Sebagai maf'ul. Maf'ul. Amwala bentuk tunggal, bentuk banyak atau bentuk dua? Banyak. Banyak. Kalau bentuk satunya apa? Mal. Kalau 2 kelompok hartanya? Malani. Kalau banyak? Amwal. Berakal atau tidak berakal harta ini? Tidak berakal. Jadi kalau tidak berakal dia digunakan hanya satu nanti untuk penunjuknya bisa saja hazihi amwal. Pakai itu jadi atau tilka. Ya. Lalu hu jadi apa fungsinya hu? Kepunyaan atau mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sama tuh. Hu-nya kembali kepada siapa? Kepada huanya. Jadi menginfakkan dia akan harta-hartanya, baru ditegaskan kullaha. Seluruhnya. Ya, seluruhnya, seluruh harta itu. Ha ini makanya dibalikkan dia ha ini ke amwal. Kan ini bentuk tunggal ini ha. Siapa bisa jawab? Kenapa bisa balik ha itu ke Tidak berakal. Ya, karena tidak berakal. Sabananya tak ada Ustaz. Kami kelas 6 dulu dan bisa mengaji-ngaji takah koko. Orang-orang tertentu saja. Berasa dulu kelas 6 itu dong. Kini ibu-ibu bisa tuh. Enggak berakal. Kalian itu kalah hebat. Tak buka. Bu Didi, yolah hebat. Ya samonya tuh. Yo kan tadi keciaan. Ukuran pas sampai tuntas ilmu itu enggak ada tuh. Di mana dunia ya ada sekurang tadi.
Capilah lah banyak dapat. Jadi beko ibu-ibu waktu membaca ayat-ayat itu, biar pun membaca Fatihah itu, alhamdulillah, lillahi rabbil alamin. Diulang kali ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai terpikir dia. Alhamdulillah. Sudah itu bantunya dari ma. Gunanya dari apa? Jabatannya apa? Lillahi ko ba menulisnya huruf jar. Abang ko Robbi. Abang ko al-alamin. Al-alamin ko tunggalnya apa? Duanya. Memang begitu mengaji itu dulu. Lama-lama begitu baru alhamdulillah rabbil alamin. Begitu dalam yang lain-lain didalami lagi. Bahkan kata alhamdulillah gitu Allah. Baru bersebuah hadis. Jadi kalau hambaku mengucapkan alhamdulillah, maka jawabnya amadani. Kan pakai nulis kayak itu. Telah memuji hambaku aku. Hamadani. Pakai ya nulis kayak. Bangku bisa memujinya adik digunakannya mata telingonya perasaan. Ndak berhenti-berhenti. Nikmat banyak kagumnya. Dimakan goreng di gigi, diolah dia apa, diolah dia parui, sehingga hebat ya. Aduh takah kubana. Kalau kucing tak sampainya pengana asinan. Itu mah kalau alhamdulillah dan dalam pengananya lebih menangisnya daripada alhamdulillah apa dalam. Itu mangko alhamdulillah itu mestinya makin digunakan akal pikiran, makin terasa besi. Tapi kalau latah itu sama orang mabuk. Alhamdulillah gitu. Jadi begini bahwa apa ibu-ibu ya. Terus coba Pak Tommy lah Pak Tommy. Dan jadi Iko Mbak menguraikannya tadi kullah sebagai taukid. Iya, taukid apa namanya? Taukidnya nih? Benar. Taukid maknawi. Taukid maknawi namanya. Coba Pak Tommy ini lagi. Ya hataja ilaihi. Jangan ya taja kopil mudari ko Pak Tommy. Ya. You. Ya. Yuha. Ya betul tuh. You. Betul. Ya. Taja. Ya taza ilaihi wa Nah, dimarfukan fil mudhari itu kan mesti baris depan dia. Kecuali ada nanti yang mengerjakannya. Misalnya ada lana. Apa bacanya? Yahtaju. Yahtaju ilaihi. Iya. Wa huwa. Jangan wa huwa. Huwa abawahu wa abuhu kullahu. Kullahuma. Coba ulang sekali lagi. Yahtaju ilaihi wa abuhu kullahuma. Itu dia. Jadi yahtaju itu berarti fi'il madinya ini ihtaja. Ihtaja yahtaju. Kalau apa? Ihtaja ya. Mana fa'ilnya apa itu? Fa'il daripada yahtaju. Ya langsung huwa ini. Huwa yang ada sini. Munculnya. Langsung huwa itu fa'il. Jadi yahtaju ilaihi ini karena jar majrur berarti ini kepada benda atau kepada sesuatu. Jadi kalau diartikan berkehendak, berhajat kepadanya benda itu atau kepada sesuatu itu siapa? Dia. Siapa lagi? Abu. Wow-nya ini wow apa ini kalau begini? Nampak kan bersambung. Jadi yang berhajat itu siapa? Dia. Siapa lagi? Ayahnya. Apanya? Ayahnya. Abu. Abaknya. Ya abaknya. Abu ini marfu ini ya. Karena ini isim yang 5 itu marfunya dengan waw. Ini dia.
Kalau nanti dia mansubnya dengan alif aba. Kalau dengan baris bawahnya dia abi. Nah, jadi ini isim yang 5 itu nanti dipelajari. Abuka, habuka, hanuka, akuka itu. Nah, jadi ini fa'il, ini fa'il. Nah, jadi yahtaju ilaihi wa abuhu, wa abuhu, dan begitu juga ini fa'il ini. Ayahnya. Ayahnya si anak ini, berarti anak ini maksudnya. Berkehendak kepada benda itu atau sesuatu, dia, berarti anak ini nampaknya dari gambar. Dan ayahnya, baru di sini, apa dipakai tadi? Kulla. 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 Abuhu, kullahuma. Kulla atau kullu? Iya, memang kulla dipakai ya. Kullu, kulla. Itu. Kulla ini berarti dia marfu juga, sama ini. Jadi ini nggak bisa dibuat kullu, berlawanan sama ini jadi. Kulla. Huma, balik lagi ke huwa sama abu. Jadi menginginkan kepadanya benda itu, ataupun kita bikin misalnya Honda ini ya, menginginkan kepada Honda itu dianya si anak dan bapaknya si anak, kedua-duanya lah, kedua-duanya, kedua-dua huma, kepada keduanya. Jadi kedua-duanya ini maka kullahuma. Berarti kullahuma adalah taukid maknawi. Ya. Terus ini lagi coba, ini dari mana lagi? Ulak Karang lagi, silakan. Bapak nan dari Tabi yang tua, dari mana tuh? Pak si Ja'a, si Aja. Mali jami'ah. Apa? Qumtu bil a'mali jami'ah. Ya, lagi datang apa? Apa? Kumtu bil a'mali jami'ah. Kalau kumtu itu bentuk apa ini kumtu? Fil madi. Fil madi ya. Mana ini kalau kumtu ini apanya ini bentuk ke atas, kalau dikasih baris. Ini kan kalau dikasih baris depan gini aja dia bentuknya. Gitu. Alun sempurna, gue orang tahu anak pandai menggunakan komputer itu. Atau alun tajangko, orang sedang merancang tuh. Nggak tahu loh. Tanya Weko dan lebih tahu ya. Jadi kumtu fi'il madi. Kalau fi'il madi itu kan ada tasrifnya berkotak-kotak 14. Kotak keberapa ini? 13. Kalau kotak pertamanya apa? Koma. Kalau masdarnya apa? Ya. Kauman ya. Ada nanti kauman, ada kiam ya. Nah, jadi fa'ilnya kan anta, aku ya, kumtu. Nah, bil a'mal jar majrur bi huruf jar. A'mal bentuk kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Kata benda. Kata benda 1, 2 atau banyak? Mali. Banyak. Banyak laki-laki, perempuan atau taksir? Taksir. Taksir. Taksir berakal atau tidak berakal? Tidak berakal. Lalu ini kok jami'an tidak jami'in? Tapi dia mesti mengikut a'mali. Jadi kalau jami'an tetap begini barisnya. Saya pun nggak tahu kenapa seperti ini. Maunya kan jami'in ya. Tanya Pak Bet ke guru nak. Tanya Pak Johar bisa. Wah, itu caranya tuh undang-undang mesti kalau apa namanya tadi, kalau taukid kan mengikut yang dimuakkadkan ya. Tapi kalau di jami'an tuh apa tuh caranya? Ada tahu?
Paling dilemparnya pulau kotanya Pak Damani balik aja. Nah, itu dia. Jadi tetap seperti itu ya. Jadi kumtu ini apa artinya kumtu? Berdiri aku. Dari aku. Nah, cobalah. Berdiri aku dengan segala pekerjaan semuanya. Berdiri aku dengan segala pekerjaan semua. Sama terjemahannya itu. Berdiri aku. Tetap berdiri. Berdiri aku dengan segala pekerjaan semuanya. Sadokarjo Tuhan. Jadi jawabnya begini. Sudah kulaksanakan. Jadi sudah kukerjakan, sudah kutepati seluruh pekerjaan semua. Jadi sudah kubereskan. Itulah bebas terjemahannya itu. Ya. Jadi sudah kulaksanakan seluruh pekerjaan semua. Terus ini lagi silakan. Ada lagi teman-teman Ibu Didi. Ada Pak si Ivan ada. Coba. Coba. Baca ini. Yap. Iya. Iya. Iya, qadaya yaqdi ya, aslinya qadaya yaqdiu. Jadi yaqdil laila, terus apa lagi? Wan nahara. Kullaihima. Yaqdi itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Dari mana fa'ilnya? Wa. Al-laila jadi apa? Wow apa? Atap. Yang mana yang diatapkan? An-nahara. Kemana diatapkan an-nahara? Laila. Itu makanya. Laila kan maf'ul. Maka ini maf'ul pula. Ini satu pula. Kalau kullai Taukid. ya, menjadi taukid ya. Menjadi taukid dari Laila dan hima balik kedua. Kalau diartikan itu melaksanakan atau memutuskan. Jadi ini melaksanakan, mengqadha. Qadha kan? Mengqadha dia atau membereskan dia akan malam dan siang. Jadi malam dan siang itu diselesaikannya semuanya kullaihima. Pada siang dan malam. Ini kullaihina menegaskan dari kedua-duanya, biarpun malam, biarpun siang. Coba ini lagi, apa? Kullataihima. Killatai Ima. ya hima. Qabala fi'il apa? Madi. Madi. Mana fa'ilnya? Wa. Ya, yadai aslinya ini yadayani. Yadani dua tangan. Tapi karena dia jadi maf'ul bertukar menjadi yadai. Anunnya dihilangkan karena dia disandarkan kepada hi. Dihilangkan. Jadi sama walidayya disandarkan kepada aku itu. Kalau walidayhi disandarkan kepadanya. Jadi menerima, qabalan itu menghadap atau menerima, menjawe, boleh ya. Menerima dia akan dua tangannya. Kalau Ibu Didi tanya kalau anggota tubuh kan dihukum mu'annas. Ya. Itu maka dipakai kiltai. Kalau ini enggak. Ini untuk laki-laki. Ya, kullaihima. Kalau ini kilta kan di atas tadi ada itu. Hurufnya itu. Ini. Kalau kulla laki-laki. Dua. Kalau kilta ini kan
Semua, kalau semua kullu. Keduanya laki-laki perempuan, kalau laki-laki dia kulla, kalau perempuan kilta. Ini waktu marfu. Waktu marfu ini kiltani. Kalau ini dia waktu karena ini maf'ul, berarti dia mengikut pula. Jadi yadai kiltai hima. Paham ya? Qabala fi'il madi, fa'ilnya huwa, yadai adalah maf'ul, mudhaf, mudhafun ilaih, kiltai adalah taukid dari yadai, hima dhamir kembali kepada yadai. Kedua tangannya. Kalau orang Minang keciknya enggak apa? Menampung enggak bisa ya. Tidak bisa ditampung dia tapak tangan, ditampung dia niru. Itu orang Padang panjang banyak. Juniru kami tampung Pak. Wah, yang kalau enggak bisa aja tapak tangan dek ketek juniru kami tampung begitu aro. Ya. Tapi adolan malu kalau kami di Semalungun. Malu meminta lebih malu pemberian awak terima enggak diterima orang. Kan gawat. Kadang-kadang ada yang awak alami itu tinggi hati orang kami Semalungun itu. Orang kalau lagi orang kan diterima, biarpun banyak ketek. Sebagian orang enggak terimanya tuh. Jadi malu awak meminta lebih malu pemberian awak terima orang lain. Menolak pemberian lebih kejam dari permintaan yang tidak dikabulkan. Jadi lebih malu ya. Lah, jadi ini dia pelajaran kita mengenai apa tadi? Taukid. Taukid. Taukid itu baru kita pelajari taukid makna, nanti insya Allah disambung lagi. Apa? Taukid labdu. Ini undang-undang dulu, undang-undang. Lihat undang-undang dulu. Undang-undang di belakang. Undang-undang taukid maknawi. Dia ya. Lafat-lafat taukid maknawi seperti yang telah dituliskan di atas tadi, kata benda sebelumnya sebelum ditaukid disebut muakkad. Jadi yang ditaukidkan itu kan yang dikuatkan. Jadi kata bendanya itu seperti ini. Ini kan dia taukid maknawi. Sebelumnya ini kata benda ini yang dimuakkadkan. Cuma kuado dikecian sunat muakkad. Sunat muakkad itu arti sunnah yang dikuatkan. Ya, muakkad. Benda yang ditegaskan. Satu ya. Jika terdapat kata ganti, dhamir melekat dengan taukid tadi, kan ada mungkin nafsuhu gitu. Dirujuk atau dikembalikan kepada muakkadnya, dan wajib sesuai antara dhamir dengan muakkadnya. Kalau nanti dia perempuan, maka yang dimuakkadkan perempuan. Kalau dia muzakkar, yang dimuakkadkan muzakkar. 1 sama 1, 2 sama 2, banyak sama banyak, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jamak taksir boleh 2 cara, bentuk banyak laki-laki dan bentuk tunggal perempuan. Jika jamak taksir tidak berakal, biarpun kancang awak itu lata tangkap di orang tua, damirnya hanya berbentuk tunggal perempuan. Kan itu nak, kalian paham tuh. Lihat diceritakan tadi mah. Itu malah kita dapat kajikonya, kalau dapat murah. Terus fungsi atau jabatan, i'rab ya. Taukid mengikuti jabatan muakkadnya. Mungkin marfu, mungkin mansub, mungkin majrur. Ya. Kemudian kala untuk 2 muzakkar, kilta untuk 2 muannas. Cara mengikrabnya jika dalam keadaan mansub, majrur diganti alif dengan huruf ya. Itu maka dia disebut kilai, ada yang kiltai ya, contoh lihat di atas. Berikut nanti kita akan masuk ke ini taukid lafzi. Tapi sebelum masuk taukid lafzi, nanti dilatih dulu dalam ayat Al-Qur'an. Kalau ada bertemu taukidnya, atau pokoknya dilatih dari pelajaran pola 1 sampai pola 20. Sebab tujuan awak membaca Qur'annya. Beko dengan membaca Quran itulah mengerti. Jadi makanya
orang yang mengerti bahasa Al-Quran, dia membaca Al-Quran lambat. Nah, ini banyak nanti diselidikinya. Kalau orang sekadar ilmu tajwid, diselidikinya itu saja. Ko berapa panjangnya, ko kema idghamnya. Aku dengungnya sekadar itu. Ya enggak tahu bahwa aku bantu kata. Tapi kalau ilmu tajwidnya pandai, bahasanya pandai, wah itulah. Cuma kok kalah orang Arab juga Pak Mahmud Yunus dulu. Pak Mahmud Yunus kok santiang. Kalah mah orang Arab tuh gue ya. Orang Arab itu di kampung sama lah bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang luar belajar bahasa Indonesia lebih pintar dari awak-awak. Dia lebih biasa bahasa Indonesia aja, tapi tidak ngerti. Ya, sampai sini pelajaran kita. Mari berdoa semoga Allah tetap membukakan hati kita mempelajari bahasa Al-Quran. Allahumma ihdina fid-din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil. Zidna ilma atau Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' rizqan thayyiban amalan mutaqabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Illa liqa ma'as salamah. Na'am, lal liqa' ma'as salam.